Kita lanjutkan diskusi dengan Budina. Budina, tadi melanjutkan pertanyaan saya masih menggantung. Berbagai keputusan kontroversial telah diberlakukan oleh Donald Trump, seperti misalnya pemblokadaan Selat Hormuz, lalu juga tadi perluasan pemeriksaan kapal hingga ke Selat Malaka. Budina melihat hal ini mengindikasikan bentuk keputusasaan Amerika Serikat kah dalam melakukan perundingan dengan Iran, Budina? Pertama, memang Trump sudah betul-betul tidak tahu dengan cara apa lagi ya memaksa Iran untuk tunduk di meja perundingan. Tadi sudah dibacakan ada 10 poin yang diinginkan oleh Iran Betul. dan sepertinya Trump tidak ingin mematuhi itu gitu karena berat buat Amerika Serikat ya untuk keluar dari kawasan. Tapi juga kemudian karena Iran tidak mau ditekan, tidak bisa ditekan oleh Amerika Serikat. Amerika berharap dengan menahan kapal-kapal Iran, misalnya yang di daerah yang mau masuk ke Selat Malaka untuk menuju ke China itu, Amerika Serikat berharap China akan ikut kan gitu ya, akan Ya. ikut untuk menekan Iran supaya sudahlah ini Selat Hormuz dibuka saja misalnya karena memang Iran juga punya ketergantungan ekonomi juga dengan China ya karena memang sebagian besar minyak Iran itu kan dibeli oleh China. Tapi menurut saya China tuh juga punya posisi sendiri ya. Dia tidak mau merugikan Iran juga karena punya kepentingan. Jadi ini kepentingan yang timbal balik ya. Cina juga punya kepentingan dengan minyaknya Iran. Kalau misalnya Iran tidak mau jual, Cina juga akan repot. Nah, saya pikir di situasi yang seperti ini, Cina itu punya peran yang penting ya untuk deeskalasi. Kalau memang betul akan meluas ke Selat Malaka, pertama sangat mungkin tadi itu ya dia mengancam Amerika Serikat Ya. dengan surat utang yang dimilikinya, tapi juga bisa dengan tidak bersedia mengekspor barang-barang yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat kan itu juga membuat industri di Amerika juga sangat mendapatkan ancaman ya karena China ini kita tahu sangat mendominasi perekonomian di berbagai negara ya, ekspornya itu ke berbagai negara termasuk ke Amerika Serikat. Kalau sampai ini diputus tentu akan repot juga Amerika Serikat dan kemudian saya pikir China juga bisa memanfaatkan hubungan baiknya ya dengan negara-negara di ASEAN, misalnya kemudian melakukan latihan bersama gitu ya dengan negara-negara yang memang menganut UNCLOS ya, yang menganggap bahwa Selat Malaka itu nggak boleh ada militer seperti Amerika Serikat yang berusaha menghegemoni. Nah, dalam situasi seperti ini artinya skenario yang dibuat oleh Trump untuk memperluas konflik, untuk menarik Cina demi menekan Iran itu akan gagal. Sehingga balik lagi apapun yang diinginkan Trump sepertinya tidak berhasil. Sehingga kalau kita lihat ini apa yang bisa terjadi kemudian seandainya Iran terus bertahan seperti sekarang ya kemungkinan ya Amerika Serikat terpaksa tunduk atau menerima mungkin sebagian atau mungkin juga keseluruhan syarat-syarat yang diinginkan Iran. Apakah ini mungkin? Saya pikir mungkin saja karena kita lihat dalam sejarah Amerika Serikat itu pernah keluar dari Vietnam ya, kemudian Betul. pernah keluar dari Irak di 2011, pernah keluar juga dari Afghanistan. Kenapa? Karena situasi di dalam negeri itu waktu itu udah tegang Oke. dan protes itu sudah sangat banyak kepada pemerintah sehingga waktu itu pilihan-pilihannya adalah ya sudah keluar dari perang meskipun nggak menyatakan kalah. Jadi keluar begitu saja gitu kan. Nah, ini pun juga sebenarnya opsi yang ditawarkan banyak pengamat politik juga di dalam Amerika Serikat sendiri ya. Sebenarnya ini yang paling rasional kan berhenti perang. Tapi gimana caranya? Banyak yang mengatakan ya sudah Trump keluar saja, nggak usah menyatakan kalah, nggak usah menyatakan menang, tapi keluar gitu. Nah, saya pikir seandainya situasi terus seperti ini di dalam negeri Amerika Serikat juga tekanan membesar, mungkin skenario ini juga akan terjadi. Oke, tapi Budina, dari hemat Anda, apa sih yang sejauh ini menghalangi proses negosiasi damai terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat? Apakah 10 syarat dari Iran yang tadi kita lihat bersama memang mustahil disepakati oleh Amerika Serikat, Budina?
Sebenarnya, situasi mustahil atau tidaknya bergantung pada siapa yang lebih di atas angin gitu ya. Dalam perundingan pada akhirnya yang menetapkan lebih banyak, permintaan adalah pihak yang, relatif menang ya, gitu ya, yang Oke, di atas angin. yap. Saat ini Iran dari berbagai aspek itu bisa kita lihat, Iran punya, ini ya, punya posisi yang lebih unggul. Dan karena itulah dia percaya diri ya menetapkan pokoknya kita maunya 10 poin ini harus dipenuhi Oke. oleh Amerika Serikat. Mhm. Tapi yang dalam, terjadinya sebuah negosiasi itu yang penting itu pertama adalah saling percaya dulu ya. Jadi sebelum membahas poin apapun mau dari poin dari Amerika atau poin dari Iran, saling percaya dulu yang penting. Nah, saat ini yang terjadi adalah Iran tidak lagi percaya kepada Amerika Serikat karena selama ini sudah ditipu berkali-kali, sementara dari Oke. pihak Amerika Serikat dia juga tidak menganggap Iran ini partner yang setara. Dia inginnya merendahkan terus, dan menekan terus tidak mau memperlakukan Iran sebagai lawan diskusi atau negosiasi yang harus dihormati hak-haknya. Oke, jadi faktor kepercayaan juga cukup menentukan di sini ya Bu ya. Tapi bagaimana Ibu Iya, melihat iya. sinyal peluang perundingan lanjutan antara Amerika Serikat dan juga Iran? Apakah masih terbuka Bu Dina? Saya pikir keputusan atau, bolanya ada di Amerika ya, karena dari pihak Iran tidak akan mau berunding selama masih diancam gitu ya, tidak akan mau berunding di bawah ancaman, ya itu masuk akal ya, karena posisi Iran, lebih unggul jadi ya dia bisa menetapkan syarat-syarat gitu. Sementara Amerika Serikat yang berkepentingan dengan perang ini selesai, akhirnya harus memilih nih, kalau memang mau berunding dan kemudian, mencari jalan tengah gitu kan, ya berarti hentikan blokade-blokade yang sekarang ini sedang Oke. dilakukan oleh Amerika Serikat gitu ya. Hentikan, membajak kapal-kapalnya Iran. Nah, ketika itu sudah dihentikan, Amerika Serikat tidak memblokade lagi, sangat mungkin ada perundingan yang kedua, dan itu tadi, yang namanya perundingan pada akhirnya, ibaratnya satu di kiri, satu di kanan, nanti sama-sama mendekat ke tengah, artinya sama-sama kasih konsesi. Nah ini baru bisa terjadi kalau dua pihak, bisa dipercaya gitu ya, dan kedua pihak menganggap pihak lain itu setara dan apa namanya, menganggap sebagai negara sesama negara yang bisa diajak berdiskusi. Nah, artinya di sini Amerika yang harus mengubah perilakunya ya, jangan menganggap rendah negara lain gitu kan. Yang terjadi di tahap pertama kan dia menganggap rendah Iran. Iran ya. Oke. Jadi delegasi Amerika itu datang yang tadinya janjinya 10 poin dari Iran yang akan dibahas, tapi tiba-tiba yang datang adalah nggak, kita maunya Iya. ini. Kalian Hmm. harus turut. Nah, itu tentu akhirnya yang membuat situasi jadi deadlock ya, sehingga di tahap pertama sama sekali tidak ada hasil yang bisa diambil. Hmm. Oke. Lalu juga Bu, apa dampaknya jika negosiasi ini terus buntu? Terobosan seperti apa yang perlu dilakukan oleh Pakistan selaku negara mediator untuk bisa menjembatani Amerika Serikat dan juga Iran ke depannya, Bu Dina? Ya, yang namanya mediator itu, sebenarnya dia, harus punya, daya tekan ya, punya leverage ya. Artinya dia bisa, membujuk atau setengah memaksa gitu ya, Mhm. pihak-pihak lain untuk, mau, saling memberi konsesi gitu ya. Oke. Yang kalau kalau dari sisi hubungan Iran dan Pakistan itu hubungannya erat sekali gitu ya. Mereka punya sejarah panjang yang saling, terkait, dan bahkan kalau kita lihat lagu kebangsaan Pakistan itu, ada banyak bahasa Farsi di dalamnya, Oke. kata-kata Farsi ada di dalamnya, menunjukkan secara kesejarahan mereka punya hubungan yang sangat baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah Pakistan, menekan Amerika Serikat supaya berperilaku yang, rasional gitu ya, bukan berperilaku ala preman yang memaksakan pihak lain dan kemudian mengancam-ngancam pihak lain. Nah, ini yang menurut saya tidak optimis bahwa Pakistan mampu untuk menekan Trump, untuk, mengubah sikapnya terhadap Iran. Nah,
Lalu siapa? Saya pikir ada sih pihak-pihak yang bisa menekan Amerika Serikat, misalnya Cina, tapi Cina kan tidak bisa juga jadi mediator karena mediator itu harus diterima oleh dua pihak gitu. Cina nggak mungkin diterima oleh Amerika Serikat sebagai mediator. Cina bisa memainkan peran ini di balik layar ya, memberikan tekanan-tekanan tadi yang sudah kita bahas Oke. bahwa dia punya sangat banyak leverage di bidang ekonomi, dia bisa memainkan surat utang yang dia punya, bisa juga menahan ekspor barang-barang yang dibutuhkan Amerika Serikat. Seandainya Cina mau berperan, dia bisa mengambil jalan-jalan seperti itu. Hmm, Oke, jadi menurut Ibu mesti ada pihak lain ya Bu ya yang bisa menjadi pendamai ataupun mediator selain Pakistan. Lalu siapa Bu aktor lain yang lebih berpotensi menjadi jembatan efektif quote and quote? Apakah negara Teluk, Eropa atau bahkan kekuatan besar lain? Bu Dina melihatnya seperti apa? Ya kalau ya seperti tadi ya, syarat mediator itu diterima oleh dua pihak. Kalau misalnya Cina mau masuk, saya pikir itu akan diterima oleh Iran. Rusia masuk akan diterima oleh Iran gitu ya. Oke. Tapi masalahnya Amerika kan nggak mau terima. Nah kemudian bagaimana dengan Inggris, Prancis, negara-negara besar di Eropa? Ya sama, sebaliknya itu Iran yang nggak mau terima gitu ya, karena ada sejarah panjang juga bagaimana dulu misalnya Inggris melakukan hal-hal yang merugikan Iran ya, misalnya selama perang Iran-Irak itu kan Inggris membantu Saddam dengan menyuplai senjata kimia misalnya. Oke. Nah, saya pikir ya kemungkinannya adalah yang bisa terlibat Cina tapi tidak secara langsung ya. Dia Hmm, memberikan tekanan-tekanan, tapi juga kita tidak bisa melupakan bahwa ada hal penting lainnya yang bisa menekan Trump, yaitu rakyatnya sendiri. Iya, karena oke. Tekanan situasi domestik itu ya ekonomi Bu di ya? dalam negeri kan semakin, ya gimana? Tekanan domestik dari pihak Amerika Serikat itu sendiri ya Bu ya? Iya iya, betul betul. Karena kan saat ini mereka kesulitan, secara ekonomi, artinya harga minyak terus naik, harga barang-barang terus naik, dan mereka, tahu sekarang kan orang Amerika sekarang dengan, dengan media yang semakin bebas, akses informasi yang semakin bebas, mereka tahu pasti bahwa ini perang bukan buat Amerika, ini perang untuk membela Israel, sehingga mereka sekarang banyak sekali memprotes perang ini. Mudah-mudahan protes di dalam negeri mengeras, dan kemudian juga di parlemen juga para anggota parlemennya juga semakin banyak yang menentang perang ini sehingga bisa mengambil tindakan tegas terhadap Trump untuk menghentikan perang ini. Oke, jadi bisa dikatakan Bu Dina juga pesimis ya Bu ya bahwa ada negara ketiga yang bisa menjadi mediator antara Iran dan juga Amerika Serikat untuk mengakomodir terjadinya kesepakatan antara kedua negara tersebut. Ya, kalau kalau saya lihat memang kecil kemungkinannya kalau menjadi mediator yang di tengah-tengah ya. Tapi kalau mediator di balik layar mungkin ya, Oke, atau oke. berusaha melakukan back channel diplomasi Mm, mm, mm. maksudnya. Baik, siap. Bu Dina, nanti kita akan tetap lanjutkan juga diskusi kita tapi usai jeda. Pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Breaking News TV One.